Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Putri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika bab bangun datar untuk menghitung luas dan keliling pada bangun persegi. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan Allah memberikan kemudahan pada kita. Oke, berdoa dimulai. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Simak terus ya anak-anak, tetap semangat. Pada kelas sebelumnya mungkin anak-anak pernah belajar mengenai bangun datar. Tapi di kelas 4 ini kita akan belajar bangun datar secara lebih luas. Tahukah kamu manakah bangun persegi? Ya, bangun persegi ditunjukkan oleh gambar A. Sedangkan gambar B adalah persegi panjang. Sekarang coba anak-anak temukan bangun persegi pada gambar. Ditunjukkan oleh nomor berapakah bangun persegi? Ya, bangun persegi ditunjukkan oleh nomor 4. Anak-anak, kita juga bisa menemukan bangun persegi di sekitar kita. Yaitu contohnya ada papan catur, ada juga kertas lipat, ada ubin, dan ada jam dinding. Ada pula benda-benda yang lainnya. Persegi memiliki banyak ciri-ciri. Ibu akan menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, persegi memiliki 4 sudut yang sama besar. Yang kedua, persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Dan yang ketiga, setiap sudut yang ada di dalam persegi adalah sudut siku-siku. Coba anak-anak perhatikan gambar persegi yang ada di papan. Kita akan mencari sudut dan sisinya. Sudutnya tadi ada 4. Nah, di sini ada sudut A. Ada sudut A, kita tuliskan. Lalu sudut B. Lalu ada sudut C. Lalu ada sudut D. Sudah ada 4. Yang kedua, kita akan mencari sisinya. Sisi yang pertama dari yang AB. Ada sisi AB. Selanjutnya ada sisi BC. Selanjutnya ada sisi CD. Dan yang terakhir adalah DA. Ingat, sisi pada persegi sama panjang. Jadi sisi AB panjangnya sama dengan sisi BC. BC sama dengan panjangnya dengan CD. Dan CD sama dengan panjangnya dengan DA. Nah anak-anak, untuk materi selanjutnya, sebelum kita menghitung keliling dan luas, kita harus paham dulu perbedaan antara keliling dan luas. Jadi kalau misalnya keliling adalah garis yang membatasi atau petak-petak yang mengelilingi pada bangun persegi. Sedangkan luas, besar keseluruhan bangun persegi. Nah anak-anak, di sini sudah ada gambar persegi yang dipisahkan menjadi petak-petak yang lebih kecil. Untuk menghitung kelilingnya, kita cukup melihat ada berapa banyak petak yang mengelilingi bangun persegi ini. Dari sisi AB ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 petak. Selanjutnya dari sisi B ke C ada 6 petak. C ke D ada 6 petak. Dan dari D ke A ada 6 petak. Sehingga untuk menghitung kelilingnya kita cukup menambahkan banyaknya petak yang mengelilingi bangun persegi. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Hasilnya adalah 24. Jadi ada 24 petak yang mengelilingi bangun persegi pada gambar. Sedangkan untuk menghitung luasnya, kita menghitung semua petak yang terdapat pada bangun persegi ini. Nah, setelah Ibu hitung, di sini ada 36 petak. Sehingga luas dari bangun persegi yang pada gambar adalah 36 petak.
Nah, contoh yang barusan Ibu jelaskan apabila bangun persegi ini dibagi menjadi beberapa petak. Nah, sebentar lagi kita akan belajar apabila bangun persegi tidak ada atau tidak dipetak-petakan. Berikut ini rumus untuk mencari keliling, luas, dan sisi pada bangun persegi. Untuk mencari keliling, kita dapat gunakan rumus sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau yang lebih singkat 4 dikali sisi. Untuk mencari luas, kita dapat gunakan sisi kali sisi, atau yang lebih singkat sisi pangkat 2. Untuk mencari sisi, kita dapat gunakan rumus akar pangkat 2 dari luas. Oke anak-anak, agar lebih jelas untuk memahami rumus untuk mencari keliling dan luas pada bangun persegi, sekarang kita langsung saja ke contoh soal. Di gambar sudah ada bangun persegi dengan diketahui salah satu panjang sisinya 5 cm. Nah, karena persegi itu setiap sisinya sama panjang, berarti panjang sisi yang lainnya juga 5 cm. Sekarang kita mencari kelilingnya terlebih dahulu. Rumus untuk mencari keliling ada dua. Yang pertama, kita bisa menggunakan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau yang lebih singkat dengan rumus 4 dikali sisi. Kita gunakan cara yang mudah ya. 4 dikali sisi. 4-nya turun ke bawah dikali panjang sisinya 5 cm. Berarti di sini kita tulis 5 cm. 4 dikali 5 yaitu adalah 20. Jangan lupa kita tambahkan cm. Berarti keliling dari bangun persegi yang ada pada gambar adalah 20 cm. Sekarang kita coba cari untuk luasnya. Luas. Rumus luas juga ada dua. Yang pertama, kita bisa gunakan sisi dikali sisi atau sisi pangkat 2. Nah, di sini Ibu gunakan rumus sisi dikali sisi. Sisi dikali sisi. Oke. Panjang sisinya yaitu adalah 5 cm. Berarti 5 cm dikali 5 cm. 5 dikali 5 yaitu adalah 25. 25 cm. Karena cm-nya ada 2, di sini jangan lupa menambahkan cm persegi. Oke, cm pangkat 2. 25 cm. Jadi kelilingnya 20 cm dan luasnya 25 cm persegi. Oke anak-anak, contoh yang kedua kita akan mencoba mencari sisi apabila luasnya diketahui. Di sini luas dari persegi diketahui 169 cm pangkat 2. Untuk mencari sisi apabila luasnya diketahui, kita harus menggunakan rumus akar kuadrat dari luas. Kita mencari akar kuadrat dari luas. Kita masukkan akar kuadrat dari luasnya 169 cm pangkat 2. Nah, akar kuadrat dari 169 yaitu adalah 13. Berarti panjang sisi dari bangun persegi panjang dengan luas 169 cm pangkat 2 yaitu adalah 13 cm. Lanjut, contoh soal yang ketiga yaitu adalah berupa soal cerita. Nah, sebentar Ibu akan membacakan soal ceritanya. Di depan rumah Pak Edo terdapat sebuah taman berbentuk persegi dengan panjang salah satu sisinya 12 meter. Berapakah keliling dan luas taman di depan rumah Pak Edo? Nah anak-anak, karena contoh soal yang ketiga ini berupa soal cerita, jangan lupa menyertakan diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah selanjutnya kita bisa hitung keliling dan luas taman yang ada di depan rumah Pak Edo. Nah yang pertama diketahui panjang sisinya yaitu adalah 12 meter. 12 meter. Nah sekarang yang ditanyakan adalah berapakah keliling dan luas? Berapa
keliling dan luas taman di depan rumah Pak Edu. Oke, baru kita menjawabnya. Kita cari dulu kelilingnya. Ingat, rumus keliling yaitu adalah 4 dikali sisi. 4 dikali sisi. Oke, baru kita masukkan angkanya. 4 dikali panjang sisinya adalah 12 meter. Oke, baru kita hitung hasilnya. 4 dikali 12 hasilnya adalah 48 meter. Oke. Setelah itu kita mencari luasnya. Ingat, rumus luas persegi yaitu adalah sisi dikali sisi. Oke. Panjang sisinya adalah 12 meter. Berarti 12 dikali 12 meter. 12 dikali 12 yaitu adalah 144. 144, ingat kalau luas meter pangkat 2. Jadi di sini kita sudah dapat jawaban bahwa jadi kita sertakan jadinya keliling taman di depan rumah Pak Edu, adalah 48 meter dan luasnya 144 meter pangkat 2. Contoh soal cerita selanjutnya, Bu Ita memiliki kebun apel dan kebun jeruk yang masing-masing berbentuk persegi. Kebun apel memiliki panjang sisi 15 meter dan kebun jeruk 11 meter. Pertanyaan yang pertama, berapa total keseluruhan luas kebun Bu Ita? Dan pertanyaan kedua, berapa selisih luas antara kebun apel dan kebun jeruk milik Bu Ita? Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan contoh soal cerita yang keempat, kita harus buat dulu diketahui, ditanya, dan dijawabnya. Di sini diketahui sudah Ibu tulis sisi kebun apel itu 15 meter, sedangkan sisi kebun jeruk itu 11 meter. Yang ditanya pertama, berapa total luas kebun Bu Ita? Kalau total berarti nanti ditambah pada akhirnya. Nah, yang kedua, berapa selisih luas kebun apel dan kebun jeruk milik Bu Ita? Nah, kalau selisih berarti pada akhirnya nanti dikurang. Nah, sekarang dijawab. Yang harus kita tentukan dulu adalah luas dari kebun apel dan luas dari kebun jeruknya. Oke. Luas dari kebun apel di sini Ibu beri tanda 1. Berarti kalau 1 ini adalah kebun apel. Luas kebun apel, ingat cara untuk mencari luas adalah sisi dikali sisi. Kalau sisinya kebun apel adalah 15 meter, berarti untuk mencari luas 15 dikali 15 meter. 15 dikali 15 yaitu adalah 225. 225 meter pangkat 2. Selanjutnya kita cari luas dari kebun jeruk milik Bu Ita. Nah, di sini sama sisi kali sisi untuk rumusnya. Kebun jeruk sisinya panjangnya 11 meter, berarti dikali 11 meter. 11
dikali 11 yaitu adalah 121 meter pangkat 2. Nah, kalau kita sudah mengetahui luas kebun apel dan luas kebun jeruk, baru kita bisa menjawab pertanyaannya. Kita jawab pertanyaan dari yang pertama. Oke, berapa total luas kebun Bu Ita? Kalau total luas berarti luas kebun apel ditambah luas kebun jeruk. Oke. Nah, luas kebun apel di sini adalah 225 meter pangkat 2 ditambah luas kebun jeruknya ada 121 meter pangkat 2. Oke, baru kita hitung hasilnya. 225 ditambah 121. Ingat, hitung dengan cara bersusun. Usahakan anak-anak dalam menghitung menggunakan manual ya. 225 ditambah 121. 6, 2 ditambah 2, 4, 2 ditambah 1, 3. 346 meter pangkat 2. Sekarang kita hitung pertanyaan yang kedua. Selisih luas kebun apel dan kebun jeruk. Nah, berarti kalau selisih itu berarti L1 atau bisa yang lebih besar dikurangi L2, luas kebun apel dikurangi luas kebun jeruk, atau bisa sebaliknya. Luas kebun apel yaitu adalah 225 meter pangkat 2 dikurangi luas kebun jeruk 121 meter pangkat 2. Oke, kita hitung di sebelahnya ya. 225 dikurangi 121. 5 dikurangi 1, 4. 2 dikurangi 2, 0. 2 dikurangi 1, 1. Berarti selisihnya adalah 104 meter pangkat 2. Oke, nah setelah kita mengetahui hasilnya, di sini baru kita tuliskan jadinya. Persegi atau pangkat 2. Oke, dari sini semoga bisa dipahami ya anak-anak. Oke, alhamdulillah akhirnya selesai penjelasan Ibu matematika mengenai bangun datar persegi. Semoga anak-anak mudah untuk memahami penjelasan Ibu. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Siapa tahu video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.